bersuci dari hadas. Bagian iko khusus untuk badan seperti mandi, wudhu dan tayamum. Yang kedua bersuci dari najis. Bagian iko pun berlaku untuk badan, pakaian dan tempat. Terutama tata cara berwudhu, ya. Dalam sebuah dalam Al-Quran Allah merangkai antara wudhu dengan ayat diturunnya. Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum, ya, wujuhakum, aidikum, apa itu? Maaf ya. Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai dengan siku, sapu kepalamu dan basuh kakimu. Jadi tentang cara pertama sekali yaitu melaksanakan air wudhu atau sembahyang. Basuh mukamu. Dari mana muka? Nah, itu ngaji lah ya. Muka yaitu dari awal tumbuh rambut di atas itu bagian muka sampai ke bawahnya tulang dagu. Sudah itu telinganya lintang dari telinga kiri, tangan kanan sampai telinga kiri itu wajib semuanya terbasuh. Nah, itu yang namanya basuh muka. Sudah itu tangan sampai siku, tangan sampai siku. Ada juga siku udah sampai tangan, ada juga orang ada, tapi kan lebih sepakat kepada tangan sampai dengan siku. Jangan ada pun yang menghalangi macam getah, ya. Nah, sudah itu sapu kepalamu. Kepala itu ada dua pendapat. Kalau Imam Syafi'i setidaknya itu seubun-ubun katanya, sebagian kecil. Kalau Imam Malik itu dibasuh nian macam uang boreh segala, ya. Nah, disiram baik-baik. Itu sapu kepalamu dan ya sapu kepalamu dan kaki sampai dengan mata kaki itu sama, ya, mata kaki. Cuma ada sunnah-sunnah yang harus kita jelaskan. Sudah itu pula, ya, dalam masalah hal wudhu itu yang penting yang harus kita jaga yaitu kembali pula kepada air, Bu. Air itu yang asli itu 7, yang masih suci, belum bercampur apa-apa. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut. Apa loh? Bermula air yang suci lagi menyucikan itu 7 perkara. Pertama air hujan, kedua air laut, ketiga air sungai, keempat air kelima air terus air embun, air telaga, air laut dan sebagainya. Bukan 7 gitu, ya. Nah, kalau ngaji kita lalu aduk, ya. Apabila air itu belum bercampur apa-apa, hukumnya suci lagi menyucikan. Tetapi apabila lah dicampur apa-apa, lahir pula 4 hukumnya. Yang pertama ada air yang suci tetapi makruh untuk digunakan. Yang kedua ada air yang suci tetapi najis untuk digunakan. Yang ketiga ada air yang suci tetapi haram untuk digunakan. Dan yang keempat itulah air suci lagi menyucikan tadi. Mana air yang suci tetapi makruh untuk digunakan? Yaitu air mustakmal. Mustakmal itu yang lebih, ya. Kalau kami belajar dengan Al-Mukarram Pak Khudari, itu uang fikih, itu boleh ibu celik disertai alatannya dengan Pak Khudari. Itu kalau membuat bak mandi itu jangan kurang 75 cm dalam, 75 cm panjang, ya. Kalau takaran Irak, ulama Irak itu lebih kurang 212 liter. Nah, itu kalau mengambil semayang bisa lah dalam itu. Tapi memang agak dilebihkan, dikhawatirkan air itu pasti kurang. Nanti itu namanya air mustakmal. Tidak ada cukup lagi mengambil di sana tadi. Termasuk air mustakmal itu air itu berbalik.
Nah, kita ngambil semayang walaupun dalam keranduk. Itu masjid balik masih taguh kita iko. Maka air itu dikatakan dengan air mustakmal. Itu bakonya orang buka pakai ciri itu dikhawatirkan itu akan terjadi iko suci tetapi makruh. Ada juga air yang haram. Macam mana air yang haram? Yaitu air yang dapat dari curian. Ada kok. Salah satu contoh. Kita ngambil semayang di masjid apa namanya kok Masjid Muhamilin itu tahu-tahu air dalam keran habis Aji Mamanda Aji Sulfahmi dia nyelonong masuk mah tu pergi ngambil semayang haram hukumnya dan minta dengan uang yang punya itu air yang suci haram untuk dipakai ya tanpa setahu sepemilik daripada yang punya itu. Terus ada juga air yang bernajis. Airnya suci tetapi najis untuk digunakan. Bang tadi ada sampai 2 kulah ikut takaran daripada pikirnya. Ada sampai 2 kulah tetapi lah kemasukan najis. Al-ma'u la yunajjisuhu ya, apabila air itu tidak dinajisi oleh sesuatu apapun maka hukumnya halal untuk digunakan. Tetapi apabila berubah 3 maka najis air itu, rasa, warna, bau. Nah itu apabila tidak kurang daripada 2 kulah tadi, itu namanya air yang makruh untuk digunakan. Terus setelah kita mengetahui tentang hal itu dibersihkan ya, lalu kita mengambil air untuk melaksanakan wudhu ya. Setelah wudhu itu ada apa namanya itu niatnya, pardunya yang pertama yaitu niat tadi. Niat nawaitu raf'an hadatsil asghari, bisa juga nawaitu doa. Itu ikhtilaf ya. Itu ikhtilaf ya antara ulama dan jangan diperdebatkan bodoh untuk berdebat masalah itu. Iko kadang aduh wah itu sesuai dengan baca kami di dusun dah. Iko namanya kalau dalam fikih iko furu'iyah tuh. Furu'iyah itu cabang dan diperdebatkan oleh ulama. Yang diperdebatkan yang itu kalau tentang furu' usul ya diperdebatkan mau tak mau dah. Tapi kalau sejenis furu' itu dah diperdebatkan. Usul itu artinya batang ya. Salat Jumat itu wajib. Dari manapun ulama tetap mewajibkan salat Jumat. Tetapi furu'iyahnya macam mana? Kalau siko dan tasbihnya sama kalau siko istighfarnya sudah semayang ada yang sampai 3 di masjid itu 7. Kalau di Sungai Gambir sudah maco apa nama tu? Sudah semayang Jumat itu ilahi lastulil firdausi a'la. Itu furu'iyah dan diperdebatkan, itu tergantung dengan amalan tempat masing-masing. Tapi kalau usul itu ada bisa ditawar-tawar. Ahmadiyah contohnya yang mengatakan bahwa semayang Jumat itu ada wajib, itu perlu kita kata itu masalah akidah lah, ranah itu ranah pokok ya. Kalau masalah nawaitu apa namanya nawaitu doa dengan nawaitu raf'al hadasil itu hal yang biasa. Cuma supaya kita jangan terjadi fitnah di kalangan masyarakat, hukum itu memang 4 hukum agama itu. Tapi ada juga ulama yang menambahkan 7. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas, yang kelima mansakh lana, yang keenam kaul sahabi, yang ketujuh uruf itu kebiasaan adat setempat menjadi hukum, tidak boleh digugat. Mana contohnya Ustaz? Contohnya macam-macam. Kalau di tanah Priok aku terima nikahnya bagi aku serta maharnya 1.280.000 rupiah. Di tempat lain ada juga aku terima nikahnya seperangkat alat sholat. Di Empelu lain pula aku terima nikahnya sebentuk emas baik tengah mayang. Itu sudah jadi diperdebatkan. Itu namanya tergantung dengan keadaan situasi zaman disepakati oleh guru-guru atau ulama selo. Begitu juga dengan bacaan-bacaan niat tadi. Jamaah
Cuma sebiluknya kita menyesuaikan situasi lah ya. Karena kita di Indonesia hidup di tengah dusun itu, alangkah baiknya kita samalah dengan uang banyak. Nawaitu raf'al hadasil asghari tadi, supaya jangan terjadi fitnah. Ngan dulu pernah kau ngambil semayang di masjid ya. Jadi sunnah dalam ngambil semayang itu menyelo-nyelokan tangan kiri ya, telunjuk tangan kiri, kelingking tangan kiri, menyelo-nyelokan ke kaki. Lah din sesat mentang gawe gitu. Padahal itu sunnah. Sunnah Nabi itu tidak bisa dibantahkan loh. Oleh karenanya fatwa para ulama mengatakan kullu qaulim ma'khuzun wa matruk illa qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap perkataan orang ada yang bisa diambil, ada yang bisa dibuang, illa qaula Rasulullah, kecuali perkataan Nabi. Sebab apa? Cakap yang keluar dari mulut Nabi itu langsung Allah yang berjamin dalam surah An-Najm itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidak keluar dari lisan Rasulullah itu berdasarkan nafsu, hawa nafsu, tetapi tidak lain yang kami wahyukan kepadanya. Iko wahyu sunnah Rasulullah iko menunjukkan wahyu dari Allah. Nabi tidak ngarang-ngarang, iko memang dari malaikat Jibril alaihi salam itu wahyu langsung. Itu menyela-nyelakan kaki tangan ke kaki ya. Sudah itu ada juga berkumur ya, berkumur, ada juga bersiwak, macam-macam itu sunnah-sunnah dalam mengambil wudhu itu, ngambil air untuk berwudhu itu. Terus setelah kita mengambil air untuk melaksanakan wudhu itu, maka laksanakanlah sholat 5 waktu. Semayang itu jangan ditinggal loh ya. Sebab maaf, di zaman Nabi Musa alaihi salam buko, maaf dalam tanda kutip karena agak vulgar di cerita itu, karena itu walaupun agak vulgar perlu juga ngan sampaikan, karena Umar bin Khattab mengatakan kulil haq wa kana muron, sampaikanlah kebenaran walaupun itu pahit, ada ilu didengar ya. Ada seorang pelacur maaf datang mengadu kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Wahai Nabi Musa alaihi salam, iyo kata Nabi Musa, sesungguhnya engkau ini adalah Rasul utusan Allah, ngan iko melakukan dosa yang amat besar, sehingga dosa ngan iko mungkin ngan sendirilah putus asa untuk mohon ampun kepada Allah. Apa dosa kau kata Nabi Musa alaihissalam? Ngan telah melakukan perzinahan lebih daripada 99 orang. Apakah masih ada tempat ngan untuk memohon ampun kepada Allah? Apa jawab Nabi Musa? Saking kagetnya Nabi Musa, izhab ya la'in, pergi laknat kau kata Nabi Musa alaihissalam. Pergi batino iko menyelusur pantai hingga akhirnya meninggal di tempatnya. Setelah itu dengan izin Allah, karena Allah tahu tidak ada satu pun di dunia itu yang tidak diketahui oleh Allah. Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, tegur Musa alaihissalam. Seperti kilat menyambar, malaikat Jibril langsung mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Musa, kata malaikat Jibril, engkau aku perintahkan untuk menyampaikan risalah. Kalau tentang pengampunan dosa seseorang itu hak prerogatif Allah. Tahu tak kau kata malaikat Jibril, masih ada orang yang lebih bejat daripada perempuan tadi. Siapakah dia? Yaitu orang-orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Berat jadi semayang gua. Makanya kita bulan Ramadan dulu kan pernah. Kalau bulan Ramadan bisa kita untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan karena umur lah tua mungkin. Apa solusi diberi Allah? Bayi dia. Gampang selesai. Sebab apa? Agama juga mengetahui fisik itu memang tak kuat. Kalau dipaksakan mungkin dia akan mati. Begitu juga dalam hal-hal yang lain tak ada sanggup untuk melaksanakan membayar zakat fitrah, cari ahlul bait terdekat yang mampu bayar fitrah. Tapi kalau tentang sholat itu tidak ada sama sekali gerangsinya. Tidak ada suruh mampu untuk tegak disuruh duduk, tidak ada mampu untuk duduk disuruh baring,
dak ada mampu berbaring disuruh dengan kedipan mata. Nah, namun ibadah semayang tidak ada istilah gugurnya. Iko perkara yang berat ya, yang berat dalam arti kata berat hukumnya bukan pelaksanaannya. Maka kita senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sebab apa? Kalau kita rajin melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam itu tanpa minta ampun sebenarnya. Dalam hadis Nabi jeleh, tak ada minta ampun kepada Allah. Allah sendirilah mengampuni, itu jaminan dari Rasulullah. Orang yang melaksanakan sholat itu ibarat di rumahnya ada telaga air bersih. Setiap dia dalam sehari itu 5 kali dia melaksanakan mandi di situ, apakah tak bersih? Kata Rasulullah, begitulah Allah senantiasa menggugurkan yaitu dosa-dosa orang yang melaksanakan ibadah sholat, cuma lagi-lagi kepada kualitasnya. Itu banyak pertimbangannya, dado langsung angangku gajin semayang langsung surga lah itu. Jangan lu mempatua, banyak kualitasnya. Maka diajarkan oleh Allah Al-Quran ada namanya wa aqimus sholat, dirikan sholat. Ada yang cuma sekedar mengerjakan sholat. Macam mana itu? Kalau mendirikan sholat tawaduk dalam arti kata setelah melaksanakan selesai sholat itu amalan-amalan sholatnya maka diterjemahkan dalam kehidupan sehari-harinya. Tutur katanya semakin lembut, amal ma'ruf nahi mungkar terjaga daripada sifat-sifat yang tidak diridhai Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Memang mencegah itu. Tapi ada juga dalam hadis, ngangka sayang dadong undo anu dia. Ada hadis demah itu dadong undo kitabnya. Dalam hadis Nabi itu dikatakan pula barang siapa katanya. Iko ngebaca terjemahannya. Yang semayangnya tak ada bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, dia bukan qarib, hanya bertambah dekat kepadaku kata Allah, malah bertambah jauh. Artinya segala payuh ya. Sama yang payuh gua kaki dajak ganti minum bir air bogo, aku dah dari mangkai macam kaya. Sama yang bogo sudah maling padego. Jadi memang semayang itu mencegah perbuatan itu. Semayang mau juga menggibah, mau juga itu yang harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau